Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ada di antara kaum muslimin yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyatakan bahwa mereka itu berkeluarga, menikah, bersuami istri, dan kemudian mereka juga memiliki keturunan yang Allah berikan kepada mereka itu. Namun walaupun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga masih menganggap mereka itu suami istri ataupun keluarga yang mandul. Ada suami istri yang kemudian Allah anugerahi mereka anak, bahkan anaknya nggak satu, nggak dua, lebih dari itu, banyak. Namun mereka juga masih saja dianggap mandul oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin pengertian mandul dalam pikiran kita, ketika kita mendengar kalimat mandul ini, kebayang sama kita bahwa mereka-mereka yang sudah berkeluarga tapi belum dianugerahi oleh Allah anak. Mereka yang tidak memiliki keturunan, lama sudah menikah. Mereka sudah menikah seumur setahun. Pernikahan mereka ada yang umurnya 2 tahun, 3 tahun, ada yang 10 tahun. Ada yang di antara mereka bahkan sudah umur lanjut, namun belum juga mereka belum mendapatkan keturunan. Yang sehingga orang yang seperti ini, kita sering mengatakan, sayang sekali ini orang, belum Allah berikan keturunan, istrinya mandul, suaminya mandul. Nah, namun Rasulullah malah menyatakan dengan pernyataan yang lain, memberi gambaran pengertian mandul dengan pengertian yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengawali sabdanya dengan sebuah pertanyaan kepada para sahabat, ma ta'udduna ruquba fikum? Wahai sahabatku, apakah kalian tahu siapa sih orang mandul itu, ataupun apa yang dikatakan mandul itu? Qala qulna alladzi la yuladu lahu. Alladzi la yuladu lahu. Jadi para sahabat menjawab mungkin seperti jawaban kita juga hari ini, ataupun jawaban kita mungkin sama juga seperti jawaban sahabat ketika ditanyai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bertanya apa itu mandul. Para sahabat menjawab apa? Mereka adalah orang yang tidak diberikan keturunannya oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki ataupun tidak mempunyai anak setelah pernikahan. Nah, kemudian Rasulullah menyanggah. Rasulullah mengatakan apa? Laisa dzaka birraqub. Bukan seperti itu yang dikatakan orang mandul. Walakinnahu ar-rajulu alladhi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Namun yang dikatakan mandul adalah mereka orang tua, suami istri, ayah dan ibu, yang bahkan mereka sudah menikah dan memiliki banyak anak, namun anaknya ini tidak membawa kebaikan apapun untuk diri orang tua tadi, baik di dunia dan di akhirat. Tidak membawa manfaat. Ataupun orang tua mandul juga adalah mereka yang cuma mampu melahirkan anak semasa hidup di dunia, tapi tidak mampu melahirkan kebaikan dari dirinya untuk anak-anaknya. Itu orang tua mandul. Dan ini sangat banyak hari ini kalau kita perhatikan. Dengan kondisi kaum muslimin hari ini, kondisi manusia yang ada di sekitar kita hari ini, kalau kita mau perhatikan, banyak orang-orang sudah berkeluarga dan Allah anugerahi mereka itu anak, banyak bahkan anaknya. Namun orang tuanya ini hanya sekedar mampu melahirkan anak, tapi tidak mampu melahirkan kebaikan-kebaikan untuk keluarganya, tidak mampu melahirkan kebaikan untuk anak-anaknya. Inilah hakikat dari kemandulan, wahai saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ada bahkan di antara kaum muslimin yang mereka banyak anak tapi lebih mandul pada orang mandul. Ada yang di antara kita terkadang yang betul-betul memang nggak punya anak, kepingin punya anak. Ada yang udah punya anak tapi bagaikan nggak punya anak. Apa maksudnya bagaikan nggak punya anak juga masih? Ya, tidak membawa apapun kebaikan bagi mereka. Dan ini sangatlah rugi. Yang nanti na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari sesuatu itu yang buruk-buruk. Ya, ketika anak ini bahkan menghantarkan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah membawa manfaat, memberi syafaat, menolong kita pada hari kiamat. Namun mereka ini anak akan menggiring orang tuanya ke neraka. Na'udzubillah. Ini lebih rugi lagi. Ketika memang ia tidak bisa membawa manfaat untuk orang tuanya, bahkan yang dia berikan kepada orang tuanya adalah mudarat, bahaya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat dari kemandulan. Sama-sama coba kita perhatikan hari ini, kita yang sudah berkeluarga, kita punya anak perempuan, kita punya anak laki, kita punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3. Bagi kita yang punya anak 4, 5, apakah mereka sekarang ini di saat sekarang ini, sebelum mereka kembali kepada Allah nanti suatu saat, dan itu sebuah kepastian, apakah kita yang duluan akan kembali ataupun anak-anak kita? Namun coba kita koreksi diri kita, bermuhasabah, kita coba-coba untuk mengintrospeksi diri, kira-kira anak yang sudah Allah berikan kepada kita hari ini, ataupun kita yang sudah Allah anugerahi anak, kira-kira anak kita sudah soleh atau belum? Sudah solehah atau belum? Untuk sementara waktu ini, apakah anak-anak itu sudah membawa manfaat untuk kita atau belum? Sudah membawa kebaikan untuk kita atau belum? Dan kita apakah sudah melahirkan kebaikan-kebaikan untuk mereka? Ataupun bahkan kita sedang melahirkan banyak keburukan untuk anak-anak kita? Dan tidak sedikit hari ini, anak-anak jadi jahat. Anak-anak itu jadi bandel. Apa yang menyebabkan mereka bandel? Karena mereka melihat kebandelan dua orang tuanya. Karena dia telah mendapatkan warisan bandel dari kedua orang tuanya. Terkadang kita pun ketika ada orang tua yang curhat kepada kita, meminta untuk mendapatkan solusi dari diri kita, ketika kita buka suatu konsultasi berhubungan dengan masalah kenakalan remaja misalnya, si ibu mulai menceritakan kebandelan anaknya, si ayah juga mulai menceritakan tentang kebandelan anaknya. Anakku seperti ini, anakku seperti itu. Dia sudah mulai jadi anak durhaka sekarang kepada kami. Pak Ustadz, apa yang bisa kami lakukan Pak Ustadz? Adakah solusi yang tepat, yang bijak? Kami sangat kepingin anak kami jadi anak soleh. Terkadang kami ketika memberi jawaban tidak langsung ke bagaimana solusi ataupun menyikapi si anak itu dulu. Ada kaitannya terkadang dengan orang tuanya. Orang tuanya yang terkadang kita harus banyak kita kasih nasihat. Ternyata anaknya yang bandel itu buah dari keburukan yang dilahirkan oleh dua orang tuanya. Akar masalahnya bukan di anaknya ini rupanya. Ternyata ada pada orang tua yang belum begitu siap mempunyai anak sebenarnya. Dia hanya sekedar punya anak. Dia hanya sekedar melahirkan anak-anak. Namun ternyata orang tua tidak memperhatikan bagaimana pendidikannya, bagaimana ya pembinaannya dari dini. Ternyata orang tua malah tidak menghiraukan bagaimana keadaan baca Quran anaknya. Apakah dia sudah membaca dengan bacaan yang benar atau belum? Kemudian bagi yang sudah benar, apakah mereka dikontrol sampai menghafal ayat Quran tersebut? Terkadang orang tua malah membiarkan anaknya dalam maksiat, bahkan kompak bermaksiat, mengajak anaknya untuk bermaksiat sama-sama. Tidak diberikan ya pendidikan yang benar dan lain sebagainya, sehingga nanti lahirlah anak-anak yang bandel tadi. Sehingga orang tua jadi bingung, cari solusi sana dan ke sini, curhat tentang anaknya. Ternyata yang menjadi masalah awalnya adalah pada orang tua yang memang tidak peduli tentang nasib ataupun bagaimana keadaan agama anaknya. Dan orang tua seperti ini akan dimintai pertanggungjawaban khusus nanti pada hari kiamat.
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah berkata apa? Alaikum bil Quran. Alaikum bil Quran. Hendaklah kita tunaikan kewajiban kita terhadap Quran. Ta'allamuhu wa 'allimuhu auladakum. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Kemudian kita harus tunaikan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Maka apa kewajiban kita? Ta'allamuhu, pelajarilah ia. Pelajarilah bagaimana cara membacanya dengan benar. Pahamilah ia, maksudnya juga dari ta'allamu ini. Kemudian setelah kita memahami isi Al-Quran, sama-sama kemudian mengamalkannya. Jadi alaikum bil Quran ta'allamuhu wa 'allimuhu auladakum. Perintah selanjutnya apa? Setelah belajar, ajarkan Al-Quran untuk anak-anak kalian, kepada anak-anak kalian. Anak-anak kalian, anak kita sendiri dan anak umat Islam. Ajarkan dia. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, siapa? Siapa yang paling baik di antara manusia semuanya ini? Yang paling baik di antara kalian, kata Rasulullah, yang belajar Quran dan yang mengajarkannya. Jadi urutannya belajar dulu, baru ngajar. Dan itu kita akan menjadi orang yang paling baik di sisi Allah, insya Allah. Bagi yang mereka semasa hidupnya tidak mau tahu dengan belajar Quran, dan dia sadar dirinya bahwa dia tidak bisa, belum mampu, dia belum mampu membaca Quran dengan baik dan benar, dan dia membiarkan diri, dia membiarkan dirinya dalam kebodohan, di dalam ketidakmampuan dia di saat membaca Al-Quran ataupun membaca Al-Quran, maka sungguh dia sedang dianggap ataupun dia masih dianggap orang yang sangat sepele dengan Quran. Dan orang seperti ini bukan orang yang baik. Mafhumul mukhalafah, ketika Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kalian orang yang belajar Quran dan yang mengajarkannya, maka hukum timbal baliknya, hukum sebaliknya, seburuk-buruk manusia siapa? Seburuk-buruk manusia orang yang tidak belajar Quran dan tidak mengajarkannya, apalagi. Ini seburuk-buruk manusia. Kalau memang Rasulullah katakan sebaik-baik manusia orang yang belajar, berarti seburuk-buruk manusia orang yang enggak belajar Quran. Maka apa kata Ibnu Umar tadi? Alaikum bil Quran ta'allamuhu wa 'allimuhu auladakum fa innakum satus'aluna anhu. Karena sesungguhnya kalian akan dimintai pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat tentangnya. Tentang apa? Apakah kamu ada belajar Quran semasa hidup di dunia? Apakah kamu pernah mengajarkan Quran untuk anak-anakmu? Adakah kalian mengajarkan Al-Quran untuk ataupun kepada anak-anak kalian? Akan disoalkan. Fa innakum satus'aluna anhu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ada sebuah bahasa hikmah, apa yang kau tanam itulah yang kau dapatkan. Apa yang kau tanam itulah yang akan kau dapatkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang menanam kebaikan, niscaya dia akan memetik kebahagiaan. Barang siapa yang menanam kebaikan, maka dia pasti akan memetik kebahagiaan. Barang siapa yang menanam keburukan, niscaya dia akan menuai penyesalan. Setiap yang menanam akan mendapatkan sesuai apa yang dia tanam. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.